Kalau moto hidup saya itu dari dulu sampai sekarang nggak pernah berubah, yaitu jangan pernah menyerah karena ada orang tua yang harus dibanggakan. Luar biasa sekali. Awalnya itu dari kasir, habis itu dari admin, dan setelah itu saya memutuskan resign untuk kuliah, dan itu lanjut saya ambil freelance, weddingan kayak gitu, dan yang selanjutnya di bank ini. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ibrahimi, kembali lagi Ibrahimi TV menyapa teman-teman di rumah bersama saya Durrata Nafisah. Kali ini podcast Ibrahimi TV kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, mahasiswi aktif Ibrahimi yang sudah diterima di Bank Nasional yaitu Bank Muamalat, padahal masih aktif di kampus tapi sudah diterima di Bank Nasional. Luar biasa sekali. Bersama kami sudah ada Mbak Linda Cahyatul Hikmah. Halo Mbak Linda. Halo. Gimana nih kabarnya Mbak Linda? Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Masih semangat ya Mbak ya? Ini sudah jam siang tapi Mbak Linda masih kelihatan semangat sekali. Oh ya, langsung saja sih Mbak ya. Aku pengen tahu banget sih gimana ceritanya Mbak bisa keterima di Bank Muamalat ya kan, Bank Nasional, Bank Muamalat. Tapi sebelum masuk ke ceritanya mungkin Mbak bisa kenalin dulu nama lengkapnya, terus angkatan tahun berapa, dan juga sekarang kesibukannya apa sehari-harinya. Halo Sobat Ibrahimi, perkenalkan nama saya Linda Cahyatul Hikmah, biasa dipanggil Linda, angkatan tahun 2021. Dimana pada kesibukan hari-hari seperti biasa, saya yaitu ada kuliah, setelah itu bekerja juga di Bank Muamalat. Tapi untuk kesibukan akhir-akhir ini lebih fokus ke KKN. Oh KKN, ya, iya Mbaknya KKN. sekarang berarti sudah semester 7? Iya, semester 7 untuk saat ini. Untuk saat ini sudah semester 7, sudah persiapan untuk KKN. Oke, begitu ya Mbak. Kira-kira Mbak bisa lah ceritain sedikit-sedikit tentang Bank Muamalat juga. Sekarang di Bank Muamalat Mbak diterima di posisi apa? Untuk sekarang di posisi BSO atau fokusnya itu lebih ke pemasaran ya atau marketing produk dari Bank Muamalat itu sendiri. Oke. Jadi masih relevan ya Mbak ya, untuk Mbak sendiri kan prodinya perbankan syariah. Jadi masih relevan lah ya dengan Bank Nasional Muamalat itu. Kira-kira nih sebelum Mbak kuliah di Ibrahimi, kira-kira Mbak dulu itu ada rasa ragu nggak sih mau ambil perbankan syariah? Kalau sejujurnya itu nggak ada keraguan ya, karena sebenarnya ini ceritanya itu cita-cita saya dulu itu sebagai pegawai bank. Tapi itu cita-cita kedua. Karena cita-cita pertama pastinya semua mungkin kebanyakan akan ingin jadi dokter gitu. Jadi cita-cita saya itu sebenarnya yang kedua itu yaitu jadi pegawai bank. Gitu. Berarti sudah sudah memang gambaran dari awal ya Mbak ya, pengen jadi pegawai bank. Luar biasa sekali sih. Padahal masih aktif di kampus tapi sudah diterima di Bank Muamalat. Luar biasa banget sih, jujur aku kagum. Maksudnya sudah terlihat gitu loh arahnya mau kemana kan. Oke, kita langsung masuk ya Mbak ya ke ceritanya, gimana sih Mbak bisa jadi diterima di Bank Muamalat itu, gimana? Mungkin ada prosedurnya bagaimana, terus tes-tesnya mungkin bisa diceritakan dan sharing-sharing cerita. Jujur aku pengen tahu banget sih Mbak, soalnya kan kayak pekerjaan di bank itu kayak menarik gitu loh, menarik tapi juga menantang gitu kan. Gimana Mbak, mungkin Mbak Linda bisa sedikit menceritakan kepada kami di sini. Untuk cerita awalnya itu dari salah satu dosen Ibrahimi, ini ada kepala cabang Bank Muamalat itu sendiri. Nah, beliau ini menawarkan pengalaman, bukan suatu pekerjaan loh ya, menawarkan pengalaman. Nah, saat itu saya langsung tertarik. Wah, ini pengalaman baru nih. Apalagi saya kan udah biasa di dunia pekerjaan gitu. Jadi saya ingin mencoba hal baru, yaitu pekerjaan yang saya impikan, yaitu perbankan, perbankan syariah itu. Jadi setelah itu saya langsung daftar. Saat itu juga langsung daftar, interview, habis itu lusa. Alhamdulillahnya ya, iya. Berarti nggak ada kayak nunggu berapa minggu? Iya, nggak ada. Alhamdulillahnya itu lusa langsung tes dari pusat. Habis itu tes dari pusat dan mendapatkan nilai yang alhamdulillah lumayan, yaitu 190/200.
Jadi lama itu. alhamdulillah langsung keterima. Jadi gitu. Begitu. Berarti dan itu langsung bekerja. Enggak sih, itu menunggu ID card dulu. Oh, begitu. Kayak gini ya, menunggu Iya. ID card. Luar biasa sekali ya. Tapi kalau dalam kan Mbak ini jurusannya prodi perbankan syariah. Perbankan syariah. Kalau dalam dunia kerja relevan nggak sih jurusannya Mbak sama bekerja? Maksudnya kan sama-sama bank-bank gitu kan, Iya, apalagi iya. perbankan syariah. Relevan nggak sih belajar di kampus sama dunia kerja? Kalau menurut saya itu, pendapat saya pribadi ya, itu perbankan syariah itu kan mengajarkan akad dan dasar-dasar perbankan syariah. Sedangkan untuk dunia kerja, apalagi saya BSO gitu ya. Jadi kita memulai belajar dari awal lagi, seperti prosedur banknya itu seperti apa, produk dari bank tersebut seperti apa. Jadi seperti itu. Oh seperti itu. Berarti relevan, Jadi tapi masih relevan. ada kesinambungan antara kuliah dan juga di dunia Dunia kerja. kerja. Terus selanjutnya nih Mbak, aku sendiri kan aku mahasiswa tarbiyah ya Mbak ya. Iya. Jadi pengen tahu nih, dulu Mbak waktu kuliah, ya sekarang sih ya masih kuliah sekarang ini, prestasi, mungkin Mbak punya prestasi akademik dan juga pengalaman selama berkuliah hingga KKN ini, bisa dong diceritakan sedikit kepada kami dan juga penonton. Kira-kira Mbak dulu mungkin ikut UKM apa, atau intinya yang kesibukannya Mbak di kampus gitu loh. Untuk kesibukan sendiri itu awalnya itu aku ikut UKM, ikut organisasi juga, ada UKM Padus, teater, dan organisasi PKPT juga. Jadi mengisi kesibukan sebelum bekerja, itu waktu sebelum bekerja ya. Kalau di perbankan syariah sendiri itu belajarnya apa Mbak? Ada magangnya nggak, atau kalau kan biasanya kalau kuliah itu sering kunjungan-kunjungan gitu, Iya. ada juga Ada di kunjungan, perbankan kunjungannya itu yang kemarin itu di kantor perwakilan Bursa Efek Indonesia, itu ada di Surabaya. syariah. Oh di Surabaya. Iya di Surabaya. Di Itu seluruh mahasiswa Febi, ya Febi. Di sana kita mempelajari mengenai perdagangan saham dan pengenalan saham seperti itu. Berarti ndak ya Mbak, monoton di kelas aja gitu Iya, ya. ndak. Berarti ada jalan-jalannya juga. Iya, gitu. jalan-jalan. Terus kalau menurut Mbak Linda, gambarannya ke depan itu kalau ambil perbankan syariah itu selain bekerja di bank, ada nggak sih kesempatan pengalaman bekerja di lain perbankan gitu? Kebetulan ada. Itu yang pertama itu dulu setelah saya lulus SMK, itu saya bekerja di kayak grosiran itu, bisa awalnya itu dari kasir, habis itu dari admin, dan setelah itu saya memutuskan resign untuk kuliah, dan itu lanjut saya ambil freelance, weddingan kayak gitu, dan yang selanjutnya di bank ini. Begitu. Berarti sebelumnya Mbak nggak langsung kuliah gitu ya setelah sekolah berarti? Iya, gap year 2 tahun. Iya, 2 gitu. tahun. Kalau kira-kira nih Mbak, buat teman-teman mungkin yang baru lulus SMA, SMK, SLTL lah ya, kira-kira dari Mbak gimana bisa, mungkin ada sedikit kata-kata motivasi untuk kuliah di prodi perbankan syariah dan juga bisa kuliah di UNIF gitu. Kalau menurut saya, adik-adik jangan takut ya, jangan takut ambil perbankan syariah, karena perbankan syariah itu bukan tentang hitung-menghitung saja, tapi kita bisa prakteknya juga, cara pelayanannya juga. Jadi bukan hanya tentang menghitung-menghitung, karena biasanya adik-adik itu takut ke perbankan syariah, karena takutnya pasti itu menghitung-menghitung Iya, soalnya gitu. dari judulnya aja udah Iya, perbankan. menakutkan ya kayaknya gitu. Terakhir banget nih Mbak, kan kita kalau hidup itu punya moto hidup lah ya kasarannya. Kira-kira gimana Mbak tiap hari untuk menyemangati dengan, mungkin Mbak punya moto hidup sendiri kan ya pastinya. Mungkin bisa disampaikan sedikit moto hidupnya Mbak. Kalau moto hidup saya itu dari dulu sampai sekarang nggak pernah berubah, yaitu jangan pernah menyerah karena ada orang tua yang harus dibanggakan. Luar biasa sekali. Oke. Sekarang aku sudah tahu sih Mbak. Dulu kemarin itu kan beritanya Mbak masuk ke Bank Muamalat itu kan lumayan rame ya. Maksudnya dari aku semester 2 aja sampai denger kan. Jadi aku kayak wah luar biasa banget, padahal masih aktif tapi sudah diterima di Bank Muamalat, Bank Nasional ya kan. Iya. Gitu. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi
mahasiswa di Unip khususnya perbankan syariah itu luar biasa banget. Tidak hanya tentang menghitung tapi juga mencari pengalaman begitu teman-teman. Jadi kalau kalian pengen mungkin berangkat dari podcast ini, kalian tergerak hatinya untuk masuk ke prodi perbankan syariah, bisa langsung kepo di nomor humas kami yang ada di bawah ini. Juga semoga kita semua diberikan kemudahan ke depannya ya Mbak ya, dilancarkan juga pekerjaannya dan teman-teman semua dilancarkan semua kegiatannya, amin. Oke, mungkin itu saja ya dari kami. Cukup sekian. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalau mau tanya-tanya tentang Unip, bisa langsung hubungi nomor humas yang ada di bawah sini. Terima kasih. Saya Duratun Nafisa dan juga narasumber kami, Mbak Linda Cahyatul Hikmah. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Halo Sobat Ibrahimi, perkenalkan saya Linda Cahyatul Hikmah, mahasiswi aktif dari Prodi Perbankan Syariah yang sudah bekerja di Bank Muamalat, mengajak adik-adik yang masih bingung mau kuliah di mana, kuliah di Unip aja, khususnya di Perbankan Syariah, karena sudah terakreditas baik sekali. Pendaftarannya terakhir tanggal 29 Agustus tahun 2026 ya, jangan lupa.